kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang selalu baru dan tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami ini Tuhan, boleh kami serahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ntar kami akan memulai kebaktian kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang memimpin Allah Roh Kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ya Yesus. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya ajak bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sembah Dia. kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan, mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan, yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Mari kita yang pernah merasakan dalam hidup kita Yesus ajaib dalam kehidupan kita, mari kita mau sama-sama nyanyikan
Yesus ajaib. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Pujikan pujian ini. Haleluya Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Yes. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kaulah Tuhan yang besar, amin. Ragu akan
percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk, Bapak Saudara. Mari kita mau persiapan hati kita sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau nyanyi haleluya. Bapa, kami datang padamu Tuhan. Bapa, aku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saja Bapak berdiri Bapak Saudara. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Pagi hari ini kami mau Tuhan siap mendengarkan firman Kau. Dalam firman ini boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kau memberkati Bapak Seni yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya berkati Tuhan kehidupannya, berkati Tuhan keluarganya, dan Tuhan juga pakai beliau tambah hari tambah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Kiranya berikan kami kerinduan untuk setiap kami mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami menyerahkan berita firman ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengingat-ingat lagi, bahkan mari kita mengingat-ingat terus ya,
bahwa kita telah bicara tentang berjaga-jaga. Ya, saya ingin ingatkan apa yang harus kita jaga. Yang pertama-tama adalah hati, pikiran, iman, tujuan iman kita, dan juga kawanan kita. Ya. Dan kita telah bicara, kita mesti menjaga semuanya itu dari apa? Ragi, pengaruh lingkungan. Ya. Ini baru saya baca kemarin di berita ya. Ini ada anak diadukan karena anak ini membuli temennya pakai kata anjay. Ini gaya bahasa, saudaraku. Gaya bahasa eufemisme. Apa itu anjay? Anjing. Dan ini mempengaruhi anak-anak ya. Coba Anda lihat kalau anak-anaknya pakai HP WA. Ini kan sekarang anak-anak mau enggak mau semua pakai HP kan ya. Mulai dari SD sampai SMA. Anda mesti lihat itu. Chatting mereka itu. Ada enggak omong-omong gitu. Tuh, ngatain temennya ya. Kemarin saya kasih peringatan sama anak-anak saya. Kamu ya jangan pakai kata itu. Ini ada yang diadukan. Ya. Nah itu pengaruh dari luar. Ya. Nah begitu juga kita telah belajar tentang ketamaan. Ya. Yang juga perlu kita waspadai supaya jangan merusak hati, pikiran kita, juga iman, tujuan iman dan juga kawanan kita. Ya. Nah, saudaraku, ya, kita minggu lalu telah bicara sampai pada seri yang ke-7. Berjaga-jaga terhadap kecongkaan, kekhawatiran dan mestinya iblis. Tapi karena minggu lalu tidak cukup waktu ya, maka dilanjutkan hari ini. Ya. Nah kita ingat dulu minggu lalu berjaga-jaga tentang berjaga-jaga terhadap kecongkaan. Ya. Apa yang perlu dijaga? Kecongkaan ini bicara soal apa tuh? Kembali tadi kan, kita yang perlu kita jaga apa? Hati, pikiran, iman, tujuan iman, kawanan kita. Nah kalau ngomongin kecongkaan, apa yang perlu kita jaga? Hati. Ya, dan kita sudah membahas itu ya. Bahwa kecongkaan itu sebenarnya seperti memilih pakaian. Ya. Saudaraku, memilih pakaian, apakah kita mau pilih pakaian kecongkaan atau kita mau pakai pakaian kerendahan hati? Nah, ngomong memilih pakaian itu kapan kita milih pakaian? Kalau kita mau ketemu orang ya. Seperti sekarang kita ini kan semua berpakaian kan. Ya. Menghadapi orang gitu loh. Kita ini mau hadapi pakai apa? Kecongkaan atau kerendahan hati, ya. Nah, itu kita bicarakan minggu lalu ya. Dan juga soal kecongkaan ini juga dapat berpengaruh terhadap iman kita dan tujuan iman kita, ya. Next. Kenapa, saudara? Ingat loh, kita ini percaya kepada Tuhan dengan tujuan apa? Hidup kekal, masuk di dalam kerajaan surga. Dan minggu lalu kita sudah bicara bahwa salah satu ciri warga surga pasti apa? Rendah hati. Ya, tidak ada orang sombong di sana nanti. Ya, itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita, ya, pikulah kukku, ya. Atau lebih tepat, ambillah kuku dan taruhlah di atasmu. Dan belajarlah tentang aku. Learn of me. Bukan learn from me, tapi learn of me. Jadi belajarlah tentang aku, kata Tuhan. Because I am meek. Meek itu lembut. And lowly heart. Dan hati yang rendah. Ya. Nah, kita minggu lalu juga telah bicara tentang berjaga-jaga terhadap kekhawatiran, ya.
Dan minggu lalu saya ingatkan, kekhawatiran itu mengingatkan kita kepada perumpamaan Tuhan tentang penabur. Salah satu benihnya jatuh di mana? Di semak duri. Itu bicara tentang kekhawatiran. Jadi berarti yang harus kita jaga apa? Sekali lagi hati kita. Ya, hati kita kalau khawatir, walaupun sebenarnya saya sudah sebutkan kekhawatiran itu kan defense mechanism. Mekanisme mempertahankan hidup. Ya, tapi kalau ini menguasai ya kehidupan kita ya, maka hati kita ya pasti akan jadi kacau ya. Ya, kita pasti akan gelisah. Ya. Dan salah satu efeknya ya kita pasti tidak tenang, so ya. Makan tidak tenang, kerja tidak tenang, tidur pun tidak tenang. Ya, dan itu mengganggu. Ya. Begitu pula itu berkaitan dengan iman. Jadi ketika dikatakan benihnya jatuh di semak duri, maka semak durinya menghimpit atau mencekik benih itu, firman itu, sehingga tidak bisa berbuah. Ya, nah itu kita bicarakan minggu lalu ya. Nah hari ini kita mau lanjut bicara tentang berjaga-jaga terhadap iblis ya. Tapi kita membaca ulang ya 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11 ya. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua hendaklah rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Puji Tuhan ya. Soal terapi bagaimana supaya kita tidak khawatir sudah saya sebutkan pada video sebelumnya. Ya, nanti Bapak Ibu lihat. Nah, saudaraku ayat 8, saya ulang ya, next. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di dalam versi bahasa Inggris King James mengatakan be sober. Bahasa Inggris yang lain menambahkan kata be sober minded, be vigilant. Atau bahasa lain mengatakan alert ya, because your adversary the devil as a roaring lion walk about seeking whom he may devour. Ya, kalau diterjemahkan, mari kita terjemahkan satu persatu. Be sober minded. Ya, sober itu lawannya drunken. Drunken artinya apa? Mabuk. Sober artinya tidak mabuk. Ya, sober minded artinya pikirannya tidak mabuk, sadar. Ya, orang kalau mabuk bagaimana tuh? Ya, kalau mabuk beneran gimana? Tidur pasti. Terus gak mikir apa-apa, ndak bisa mikir, ya. Kalau bicara soal kewaspadaan ya, orang mabuk pasti apa? Lengah. Nah, Tuhan bilang, miliki pikiran yang sadar. Jangan sampai mabuk, jangan lengah, supaya kamu dapat berpikir, ya. Kemudian, be vigilant, artinya awaslah. Alert, ya, waspadalah, ya, because your adversary the devil, karena ada yang jadi lawanmu si iblis, ya. Nanti setelah ini saya sebutkan
Kata iblis itu dalam bahasa aslinya diabolos, ya. Karena lawanmu si iblis yang seperti singa yang berputar-putar mencari orang yang bisa ditelan, ya. Nah, kata iblis atau devil tadi itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata diabolos. Diabolos ini adalah kata benda yang menunjuk kepada orang yang ada di pengadilan kalau dia membuat gugatan atau tuduhan yang palsu. Jadi diabolos itu tukang tuduh, tukang gugat, tapi gugatannya palsu, ya, di dalam sebuah persidangan. Dan memang itu pekerjaan iblis. Iblis itu pekerjaannya apa? Menggugat, menuduh, ya. Di dalam satu persidangan pekerjaannya dia menuduh, tapi dengan tuduhan yang palsu, ya. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mengungkapkan ini lebih banyak, ya. Catat Bapak Ibu Saudara atau nanti lihat lagi di video kita sore nanti. Sakaria pasal 3, ada seorang imam yang bernama Yosua, imam besar Yosua. Imam ini dituduh oleh iblis, ya, di hadapan Tuhan, ya. Jadi di dalam sebuah sidang, ya, sidangnya Tuhan, ya. Tentu Tuhan sebagai hakimnya, ya. Tentu di sana juga ada malaikat-malaikat, tapi juga ada iblis yang dicatat menuduh imam besar Yosua ini, ya. Nah, itu pekerjaan iblis. Nah, kata iblis atau diabolos ini kalau kita baca dalam Perjanjian Baru juga dicatat di dalam peristiwa-peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai. Ya, itu dicatat di Matius 4 dan Lukas pasal 4, ya. Sekali lagi, waktunya tidak ada. Nanti Bapak Ibu lihat Matius 4 sama Lukas 4. Ya. Tuhan Yesus dicobai. Dengan cara apa? Dengan cara pikirannya Tuhan itu mau diputer-puter. Ya. Seperti kadang ada orang, saudara, ya, itu ngomongnya suka muter-muter. Dengan tujuan apa? Yang diajak ngomong terus apa? Bingung, tersesat, hilang. Ini tadi ngomong apa, terus dia ngajak ngomong macam-macam. Ya, padahal kita ini sedang berurusan dengan dia untuk salah satu topik, salah satu hal. Tapi sengaja dia ngajak ngomongnya tuh muter-muter. Sampai akhirnya kita lost, ya, tersesat di tengah-tengah pembicaraan itu. Ya. Nah, iblis ini punya cara begitu. Dia muter-muter pikiran Tuhan Yesus. Bahkan dia pakai kutipan-kutipan firman Tuhan. Jadi iblis itu bisa ngutip firman Tuhan. Ya. Dia tahu loh firman Tuhan. Kalau dia enggak tahu, dia enggak mungkin bisa ngakal-ngakalin, ya. Saudara, ya. Next. Ya. Jadi kita ini mesti punya pikiran yang sadar bahwa kita ada musuh. Ada lawan yang hendak menggagalkan kita. Lawan ini dulu pernah mencoba menggagalkan Tuhan Yesus. Berhasil tidak? Tidak berhasil. Nah, apakah dia akan berhasil menggagalkan kita? Tergantung kita bagaimana. Ya. Dia berusaha untuk menggagalkan kita. Karena itu kita mesti mempelajari modusnya itu bagaimana. Ya. Nah, modusnya kalau kita pelajari, kan kapan Tuhan Yesus itu dicobai? Setelah dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Kondisinya bagaimana? Lapar. Ya. Nah, ketika lapar, iblis datang untuk apa? Mencobai. Katanya kepada Tuhan Yesus apa? Jika kamu anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Ya, karena iblis itu tahu, saudara, ya, manusia itu kalau lapar bisa apa? Oh, bisa kacau, ya. Saudara, orang kalau lapar bisa apa? Bisa emosi. Ya, karena itu ibu-ibu jangan telat masak, ya. Kalau masaknya telat, ya, nanti bapaknya pas pulang, ibu-ibu lagi di rumah tetangga itu. Ibunya masih di rumah tetangga, bapaknya pulang, perutnya lapar, mau makan enggak ada. Jadi apa? Pasti jadi masalah. Ya. Itu orang-orang demo, ya. Itu mereka itu
yang selalu demo ya, itu di Jakarta itu memang ada komunitas tuh yang menyediakan layanan untuk demo. Orang-orang itu dibayar. Siapa mereka? Orang-orang yang lapar. Ya. Jadi setiap kali ada demo itu ayo ikut kasih uang, ya. So, terakhir kemarin ada demo, ada orang yang diwawancara, dia ngaku dikasih uang 200.000. Ditanya, ibu kok kesini ngapain? Ibu mau menyuarakan apa? Nggak ngerti, pokoknya tadi diajaki dikasih uang 200 sama dikasih snack. Ya, karena lapar. Ya, nah lapar ini bicara soal kebutuhan pokok kita juga. Ya, jadi kalau orang ini bicara soal kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, maka di situ bisa jadi celah-celah iblis untuk bekerja. Ya, saya tidak akan panjangkan, Anda dapat interpretasikan lebih dalam apa yang saya sampaikan. Ya, nah selain menyerang rasa lapar, iblis juga tahu manusia itu punya 3 kebutuhan dasar. Ya, yaitu kalau dalam bahasa Inggris disebut need of achievement. Ya, kebutuhan untuk meraih prestasi atau kebutuhan untuk mendapat pengakuan. Ya, pendek kata, manusia itu punya kebutuhan untuk dipuji. Itu setiap orang. Ya, setiap orang. Karena itu baik juga kita untuk memuji. Ya, anak kita misalnya. Ya, kalau dia berhasil membuat sesuatu, kita mesti katakan dia apa? Pinter kamu ya. Anak kecil kalau dikasih tahu bahwa dia pinter, dia senang ya. Dia akan berbuat untuk lebih pinter lagi. Ya. Nah, begitu pula kita semua ya, ibu-ibu itu juga perlu dikatakan ya, bukan dikatai ya. Dikatakan apa? Ganteng kamu. Bukan ya. Cantik kamu ya. Kamu kok cantik hari ini, kamu kok wangi hari ini ya. Jadi itu memang perlu ya. Suami juga perlu dikatakan ya. Wah, ganteng ya. Saya tidak tahu ya kapan ibu-ibu mengatakan suaminya ganteng terakhir kali, dan kapan bapak-bapak mengatakan kepada istrinya kamu cantik. Ya. Itu perlu. Ya. Begitu pula prestasi-prestasi, apa-apa yang dikerjakan oleh suami atau istri, ya, anak, itu perlu kita apresiasi, perlu kita puji, dan perlu kita banggakan. Cuman jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadi besar kepala, ya. Nah, manusia juga butuh yang kedua, yaitu affiliation. Manusia itu perlu sekutu, kawanan, temen gitu loh ya. Kalau bahasa Jawanya butuh bolo, ya. Ada orang-orang yang pengen punya teman banyak, pengen punya bolo banyak. Ya, karena apa? Karena memang kita makhluk sosial. Ya. Kita ingin bisa punya kawan banyak. Dan kalau orang punya kawan banyak, mempengaruhi banyak orang ya, dia punya lingkaran pengaruh yang besar. Itu juga sesuatu yang membuat orang jadi puas. Ya. Nah, karena itu ada orang-orang yang memang membangun dirinya untuk menjadi orang yang bisa disukai oleh banyak orang. Ya. Nah, itu biasanya kalau di dalam pekerjaan orang yang punya karakter begini itu biasanya marketing. Ya, dia harus bisa membangun relasi dengan orang. Ya. Diajak ngomong karena seneng, orangnya akhirnya apa? Jadinya beli. Ya. Tapi kalau orang tidak senang ngomong, jadi marketing, oh ya tidak bisa. Ya. Nah, ada lagi orang ya punya kebutuhan yaitu need of power, perlu kekuasaan, perlu kontrol, ngatur orang ya. Gitu. Maka kan ada orang-orang yang ingin berkuasa, ya, untuk bisa apa? Menguasai orang, ngatur orang, ya. Nah, di dalam diri kita sebenarnya ada ketiga kebutuhan ini ya. Cuman mungkin lebih dominan yang mana ya Anda sendiri yang tahu. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus waktu itu juga digoda.
Ya, dia diajak kemana? Diajak ke ke tempat yang tinggi, dan kepada Tuhan Yesus ditunjukkan, ini loh, ini semua dunia ini tak kasih kamu kalau kamu mau nyembah aku. Ya. Tuhan Yesus diiming-imingi, ya, bahwa kekuasaan itu akan diserahkan kepada dia. Itu yang iblis katakan itu tidak salah loh, saudara. Ya, karena dunia ini, ya, kalau Anda baca dalam Injil surat Yohanes, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Tapi ingat ya, Tuhan Yesus sudah kalahkan dia. Ya. Tetapi pada waktu pencobaan itu, ya memang betul. Ya, dia yang mengangkangi dunia ini, iblis. Dan Tuhan Yesus digoda, nek kamu mau nyembah aku, tak kasih noah kamu. Ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus diajak, dibawa naik ke atas puncak bait suci. Dan kemudian dikatakan kepada dia, kan tentang kamu nih, ada ayat katanya malaikat akan menatang kamu, jaga nih supaya kamu jangan terantuk batu. Terjono ya. Nah, jadi Tuhan Yesus digoda-goda, ya, untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, manusia kita ini, iblis tahu semua ini, ya. Makanya iblis tuh goda-goda, ya, goda-goda supaya kita gagal, ya. Karena itu sekali lagi apa yang perlu dijaga ini? Yang perlu dijaga ya semuanya, ya. Hati kita perlu dijaga, pikiran kita perlu dijaga, ya. Iman kita perlu dijaga supaya jangan rontok, ya. Karena memang tujuan iblis merontokkan iman kita dan merusakkan kawanan kita. Itu pekerjaan iblis, ya. Nah, sekarang kita solusinya apa? Ya, iblis ini diapakan, ya? Bahasa Indonesia mengatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Tapi kalau kita bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain, ya, terjemahan bahasa Inggris mayoritas dan juga satu terjemahan bahasa Indonesia, ya. Dalam King James disebutnya begini, whom resist steadfast in the faith. Yang bisa bertahan berdiri teguh di dalam iman, ya. Versi The Message mengatakan keep your guard up. Biar kamu tuh berjaga tegak, berdiri tegak kayak seorang guardian gitu, penjaga. Namanya polisi atau tentara yang lagi berjaga di posnya, itu enggak boleh sambil leyeh-leyeh. Ya, kalau masih ingat film Mr. Bean, mereka kan punya tentara tuh yang topinya kayak rambut diwut-diwut gitu, ya. Itu digoda-goda ya tetap enggak boleh bereaksi, ya, steadfast, ya. Bahasa Inggris lain mengatakan resist him strong in your faith. Dalam versi FAYH dikatakan berdirilah dengan teguh apabila ia menyerang. Dari semua terjemahan-terjemahan ini sebenarnya kita dikasih tahu bahwa melawan iblis itu bukan berarti kita disuruh datang menyerang dia, enggak, tapi kita disuruh apa? Bertahan aja. Menahan serangannya. Dengan cara apa? Memiliki iman yang teguh. Jadi suruhnya kita itu suruh apa? Bertahan, ya. Nah, sebagai salah satu contohnya, ya, ungkapan dalam surat Yudas. Kita baca, ya, Yudas 1 ayat 9. Yudas 1 ayat 9 bersama 2, 3. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Amin. Ini bukan berarti Mikael ini ngeper, ya, takut sama iblis, enggak. Ya. Tetapi ini satu contoh buat kita bahwa iblis tidak usah dilawan, ya, dengan konfrontasi. Ya, waktu itu ini kita baca tentang bahasa Indonesia menyebut mengenai mayat Musa. Mestinya disebut mengenai tubuh Musa.
Karena masih misteri, Musa ini mati atau masih hidup tapi dibawa naik Tuhan. Seperti juga Elia dan juga Henok. Itu yang kemudian menjadi interpretasi hamba-hamba Tuhan, siapakah dua saksi Allah yang nanti muncul di akhir zaman. Ya. Jadi kalau Musa, Elia, dan juga Henok, ini tiga pribadi yang tidak pernah mati, ya mungkin di antara tiga ini nanti dua yang suruh turun. Ya. Nah, di dalam perdebatan atau pertengkaran, Mikael ini tidak menghakimi dengan kata-kata hujatan. Tidak memaki-maki, orang Jawa bilang tidak misu-misui. Tapi dia berkata, kiranya Tuhan menghadapi engkau. Ya. Nah, Mikael ini penghulu malaikat atau komandannya segala malaikat itu Mikael. Komandannya malaikat aja tidak mengata-ngatai. Ya, cuman memang kita nih ya, kita jemaat Pantai Kosta karismatik kita ini kan diajari ya, termasuk dulu-dulu ya diajari. Iblis itu apa? Dipestrap, ya. Diusir. Bahkan ada teman-teman waktu kita yang melayani orang pelepasan, ya teman-teman ya akhirnya ikut-ikut juga mengatakan, aku bakar engkau di dalam nama Tuhan Yesus, aku bakar engkau, aku lemparkan engkau ke dalam lubang tanpa alas. Ya semua itu memang ada lubang tanpa alas itu, ya itu di istilah-istilah di Alkitab itu ada, ya. Dan tahu tidak, sebenarnya kata-kata kita itu memang berkuasa. Ya, ketika kita katakan aku bakar engkau dalam nama Tuhan Yesus, beneran kebakar gitu. Cuman side effect-nya apa? Bisa Anda pahami ya? Emang iblis itu pemaaf. Pemaaf apa pendendam? Pendendam pasti. Jadi kalau kita tuh nyerang ya, dia bisa serang balik. Saya tidak sedang menakut-nakuti atau melemahkan iman Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi kita belajar saja apa yang Alkitab itu tulis. Jangan berlebihan. Ya. Tadi dikatakan apa? Berdirilah dengan teguh apabila ia menyerang. Ya. Resist, tahan, ya. Resistor, ya. Resistan. Ya, itu ada komponen elektronik namanya resistor. Apa itu? Tahanan. Ya. Kita suruh nahan aja udah. Ya, bukan offense, bukan serang, tapi tahan aja. Tahan, ya. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Jadi tugasnya kita dalam urusannya dengan iblis yang selalu nuduh-nuduh ini loh, yang bikin gugatan palsu, ya. Yang kadang-kadang dia juga mengintimidasi kita, ya. Kadang-kadang omongannya iblis itu beginilah. Mosok Tuhan tuh sayang sama kamu. Nek kamu anak Tuhan, tidak mungkin toh kamu sekarang nih susah, melarat. Kan dia raja, kamu kan anak raja. Katanya kamu anak raja, kok kamu melarat? Ini omongan-omongan iblis. Ya. Seperti Tuhan Yesus yang dikatain, jika kamu anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin di dalam kondisi kita mungkin lagi seperti sekarang ini, kita kesulitan dalam keuangan. Ini kadang-kadang iblis ya ngata-ngatain. Biar apa? Biar kita goncang. Biar kita ragu akan cintanya Tuhan, akan kasihnya Tuhan. Ya, juga status kita sebagai anak, sebagai orang yang telah ditebus, kadang-kadang Tuhan juga kadang-kadang iblis itu juga suka goncang-goncang. Tidak mungkin lah Tuhan ngampuni kamu kadung rusak remek udah kamu. Gak mungkin didandani. Gak mungkin Tuhan cinta sama kamu. Sehingga akhirnya apa? Seperti Yudas.
Dia tidak bertobat tapi justru mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ya. Nah, sekarang tugasnya kita apa? Bangun iman kita supaya kuat. Seperti rumah pertahanan, ya, benteng pertahanan yang kuat, ya. Roma 10 ayat 17 ayat yang populer, ya, kita baca ya. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Kalau yang kita dengar adalah firman Kristus. Tapi kalau yang kita dengar kabar-kabar jelek, kabar-kabar buruk, ya, masih ingat ya, bulan Februari awal-awal COVID, semua kita itu dibombardir dengan berita tentang COVID, ya. Sampai semua grup-grup mungkin yang Anda ikuti, ya, grup, termasuk grupnya kita, ya, ngomongin COVID. Tiap hari ngomongin COVID. Makin diomongin makin apa? Makin ciut kita. Ya, suruh. Berita itu penting, tapi tidak perlu digaung-gaungkan. Ya, cukuplah tahu. Ya, karena kalau itu terus digaung-gaungkan, itu seperti firman Tuhan yang terus terngiang-ngiang dalam diri kita. Ya, renungkanlah itu siang dan malam, ya, terngiang-ngiang. Ya, kalau yang ini yang terngiang-ngiang, ya, rusak iman kita. Ya. Jadi sarannya apa? Perbanyak bacaan. Baca firman Tuhan. Ya. Tapi banyaknya orang itu malas baca. Sukanya apa? Nonton. Ya, bolehlah nonton. Tontonlah firman Tuhan. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta bicara firman Tuhan. Tapi hati-hati. Jangan telan bulet-bulet. Jangan telan mentah-mentah. Ya. Mesti pakai saringan. Saringannya apa, Pak? Beliau. Ya, saringannya apa? Anda mesti beli. Beli mesti apa? Mesti bayar. Ya, bagaimana kita bisa menyaring setiap apa yang kita dengar ini? Ya, kita mesti tahu tandingannya tuh, ya. Imbangannya apa? Ini benar enggak? Termasuk juga apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Anda itu jangan telan bulet-bulet. Ini selidiki, benar enggak nih ngomong ini? Ya, supaya kita jangan jadi orang Kristen yang bodoh, tapi kita mesti jadi orang pintar yang dilengkapi, ya, dengan akal budi, dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian. Jadi jangan sembarang telan, ya. Boleh tonton, boleh dengar firman Tuhan, ya. Terakhir kalimatnya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kata-kata ini, ya, dulu kalau saya pernah khotbah ayat ini, ya, saya mengatakan semua orang itu susah, kita sekarang sedang susah, ya, sak donya ya susah, apalagi sekarang ngomongin kondisi pandemi ini, seluruh dunia mengalami kesusahan. Tapi ayat ini maksudnya bukan itu sebenarnya, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Diterjemahkannya begini, ketahuilah penderitaan yang sama sudah accomplished, ya, sudah diselesaikan, sudah dilewati oleh saudara-saudaramu di dunia ini. Jadi it's already done gitu loh, ya. Bukan sedang dihadapi, tapi ini sudah diselesaikan, sudah dikalahkan itu. Kerjaan-kerjaan iblis itu juga menimpa saudara-saudara yang lain, tapi mereka sudah ngalahkan. Jadi maksud ayat ini sebenarnya mau ngasih kita hati yang lebih besar, ya. Next. Bahwa saudara seiman kita mereka sudah menang, ya. Ayat ini mau membesarkan hati kita dan meyakinkan kita bahwa bisa kita ngalahkan iblis, bisa. Ya, buktinya apa? Saudara kita sudah menang. Mereka bisa bertahan terhadap serangan iblis. Kita pun pasti bisa. Kalau kita mau membangun diri kita. Kalau kita mau membangun iman kita seperti sebuah rumah perlindungan yang kuat. Seperti sebuah benteng yang kuat. Sekali lagi caranya apa? Terus perbanyak pendengaran kita akan firman Tuhan. Ya, terus perbanyak
apa yang kita boleh pelajari melalui firman Tuhan, supaya itu membangun diri kita, ya. Amin. Kita datang pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri lebih dulu. Yes. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Buatku mengenal kasih-Mu, buatku mengenal kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu takkan berubah selama-lamanya. Juga segala kuasa-Mu tak berubah selama-lamanya. Haleluya.
Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu juga tidak pernah berubah. Kasih-Mu juga tidak pernah berubah. Karena itu Tuhan, biar pengertian ini selalu melekat di dalam hidup kami, bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Engkau yang selalu mengasihi kami dari sejak mulanya sampai saat ini. Bahkan sampai pada akhirnya kami genap tinggal bersama dengan Tuhan. Rencana-Mu genap di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu dalam perjalanan hidup kami banyak persoalan, banyak kesukaran. Bahkan iblis pun berusaha untuk menggocoh. Iblis pun berusaha untuk menggagalkan kami. Tetapi kami mau berdiri teguh kuat di dalam Tuhan Yesus yang juga sudah menang. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar akan firman-Mu, mendengar, membaca, merenungkan, melakukan segala perkataan-Mu, supaya dengan itu iman kami makin hari makin dikuatkan, dan kami boleh bertahan dari segala tipu daya iblis. Tuhan, tolong kepada kami, dan teruslah jaga kami Tuhan. Jaga kami dari segala pekerjaan yang jahat yang dikerjakan oleh iblis. Kami berlindung ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapak, dan kami juga percaya Tuhan, persoalan-persoalan yang saat ini sedang kami hadapi pun juga sedang dipakai untuk menguatkan kami, melatih kami, supaya kami dapat melihat mujizat, melihat pertolongan, hingga akhirnya kami mengenal dan mengetahui, membuktikan sendiri bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa, Tuhan sanggup menolong kepada kami. Terima kasih Tuhan, perkataan hamba-Mu sangat terbatas, tapi biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami semua, menerangkan kepada setiap kami perkataan firman-Mu. Dan apa yang telah kami dengar, biarlah itu tersimpan di dalam hati kami, dan boleh Tuhan gaungkan dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi renungan kami. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setelah ini ada sekolah minggu, mohon diingatkan cucunya, anaknya, ponakannya untuk mengikuti ibadah, ya. Dan nanti pada waktu pulang Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan di pintu keluar. Dan bagi yang ada di rumah, Anda dapat menyalurkan persembahan Anda lewat rekening-rekening yang telah disediakan, ya. Sekira itu kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita. Para singers ke depan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini. Kami berterima kasih, kami masih dipelihara Tuhan, dijaga, dilindungi. Kami sangat-sangat bersyukur. Kami masih dalam keadaan yang sehat, kuat. Ini anugerah Tuhan, ini penyertaan Tuhan, ini perlindungan Tuhan, ini pemeliharaan Tuhan. Dan kembali kami mohon supaya Tuhan terus menjaga, memelihara, melindungi, dan memberikan kepada kami segala apa yang kami perlu sebagai anak-anak-Mu yang berharap, bersandar, yang juga berbakti melayani Engkau. Tunjukkanlah janji-Mu itu benar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu sebabnya kami saat ini menadahkan tangan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan sekarang ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit, dan juga segala berkat yang memelihara hidup kita semua. Dan pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus.
damai sejahtera dipenuhkan pada kita senantiasa. Terima kasih, kami terima dengan iman dan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk dan berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Dan selamat pagi, Tuhan memberkati.